Ya, kita bisa memulai acara kita di pagi hari ini. Let's start our special event of the day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu, selamat datang kembali. Tentunya kita berada di hari kedua Plastics and Rubber Indonesia 2024. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua? Terima kasih, thank you very much. Dan segera saja ya kita akan memasuki untuk sesi pertama diskusi kita di pagi hari ini ya. 10.30 masih pagi ya, kita masih semangat tentunya. Ya, Bapak dan Ibu rekan-rekan semua, tentunya di sepanjang perjalanan sesi saya mohon Bapak dan Ibu betul-betul ya menaruh perhatian, dan setelah ya panelis memberikan paparan dan juga Bapak moderator juga nanti akan memandu. Nah, feel free untuk bertanya ya. Kita akan membuka untuk sesi diskusi, tanya jawab. Silahkan, dan mungkin salah satu panelis akan menyampaikan ya materinya dengan bahasa Inggris. Nah, saya akan dengan sangat senang hati untuk bisa membantu untuk menerjemahkan jika diperlukan ya. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu rekan-rekan di sini hebat-hebat semua ya. Dan untuk mungkin secara teknikal juga ada moderator juga yang nanti akan membantu juga. Oke, kita siap ya semua ya. Masih semangat kan? Masih ya. Kalau saya tanya apa kabar, boleh jawab luar biasa. Boleh ya, biar kita semangatnya, energinya positif nih ya untuk memulai hari kedua kita di hari ini. Oke, apa kabar? Oke, sekali lagi tepuk tangan ya untuk kita semua. Terima kasih. Dan tentunya ya sesi kita yang pertama di hari kedua, our first session at the second day here is about sustainable technologies and practices in the plastic industry. Insights from master batch and petrochemical perspective. And also I would like to introduce to all of you our panelists of the day. First one, we have Mr. Toru Suzuki as Research and Development DIC Astra Pacific. Good morning, ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Hi. Okay, that's all Japanese I can say. Nihongo sukoshi dake. Oke, dan juga ada Bapak Sony Setiawan selaku Marketing and Sales PT Politama Propindo. Selamat pagi Bapak Sony, sehat ya Pak ya? Sehat, semangat ya, luar biasa. Dan sesi pertama kita akan ada moderatornya tentunya. Saya akan memperkenalkan, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Edi Suprianto selaku General Secretary Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. Selamat pagi Pak Edi, sehat luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, tidak usah menunggu terlalu lama, without much further ado, Pak Edi boleh bergabung bersama saya di sini. Kita akan mulai sesi pertama kita. Oke, dicek dulu Bapak. Cek. Ya, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Semangat selalu ya. Semangat, Nanti pada sesi tanya jawab saya juga akan membantu. Dan sekarang sesinya saya serahkan ke Pak Edi. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Silakan Pak Edi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Have a good morning to you all. Ya, pada pagi hari ini kita akan melakukan suatu sesi yaitu tentang diskusi. Mungkin karena ini ada beberapa yang yang hadir di sini adalah mancanegara, mungkin saya akan membawakan sedikit bahasa Inggris barangkali ya. Yeah, dear gentlemen, that if I say that I think you all will agree that the plastic industry play the crucial role in the global economy. It is the increasing under security due to the environment impact, such as plastic waste and pollution and many other about and the reliance of on fossil fuel. As the global awareness of sustainability issues grows, industry is currently moving toward updating to greener technology and more sustainability practices. On this morning occasion, ladies and gentlemen, the seminar aimed to provide insight to sustainability technology about an eco-friendly
practice within the plastic industry, focusing on master break innovation and then the petrochemical alternative. And by exploring this achievement, the seminar will be highlight practical solution can help drive the transition toward more sustainable environment responsibility plastic production. My name is Edi Supriyanto. I'm as moderator to you good morning. I'm my honor and privilege to welcome to you all on the seminar, and we would like to we want to hear to dialogue and sharing experience and more than opinion about sustainability. Without further ado, I would like to invite our speaker. This morning there are two speakers, and the first name, Mr. Sonny Setiawan. Welcome to state, Mr. Sonny Setiawan. Ladies and gentlemen, that's Mr. Sonny Setiawan. His experience sales, market analysis, and development. It's plastic resin, synthetic rubber, and additive chemical. And then polymer product, characteristic, processing method, and troubleshooting. That's right. And then he was working experience is around 16 years. That's right, Mr. Setiawan. 16 years. Very tough, yeah. And there are around 12 seminar you attended right now. Yeah, welcome to Mr. Sonny. Have a seat, please. And number two, my speaker from Japan, Toru Suzuki-san. Have a seat, please, Mr. Toru Suzuki-san. Ya, Bapak semuanya, Mr. Toru Suzuki-san ini adalah the chemical head of DCI Solid Compound Technical Center, Asia Pacific, seasoned technical expert with over 30 years, Pak, ya. 30 years experience in the field of functional compound, accumulating with a lot of knowledge and experience in polymer compounding and master technology. Have a seat, please, Pak Torsan. Baik, Bapak semuanya, mohon izin saya untuk ikut duduk juga ya. Untuk sesi pertama ini, the first session, we would like to please Mr. Toru-san, maybe you can explain your opinion about the 30 years old about the compound technology, right? And maybe you can share opinion, share your experience how to compound to be the sustainability company industry. Okay. Yes, time is yours, Mr. Toru-san, please. Okay. Thank you. Selamat pagi and good morning. I appreciate to provide us to introduce our products and introduce the technology. Thank you very much. So that we would like to start our presentation. Sorry, I speak in Japanese. At first, Ms. Arifia translate from Japanese to Bahasa Indonesia. それではまず最初に DIC の、ご紹介をさせていただきます。私たちは、日本の化学メーカーで、本社は東京にあります。創業は、110年以上前にある歴史のある化学メーカーになっています。Oke, jadi izinkan saya melakukan perkenalan untuk DIC Corporation. Jadi untuk DIC Corporation sendiri, untuk headquarters-nya berada di Tokyo, dan kami sudah memiliki sejarah berdiri kurang lebih 110 tahun. ここにありますように、
DIC グループは3ケミカルを含む175社からなっておりまして、62カ国で活動を行っています。Oke, jadi untuk grup DHIC sendiri terdiri dari 175 perusahaan, termasuk Sun Chemical, dan kemudian beroperasi di 62 negara. 続きまして、我々ですね、アジアパシフィックにおけます、DIC のマスターバッジと、コンパウンド事業について、お話をさせていただきます。我々の生産を担う関係会社につきましては、まずインドネシア、それからマレーシア、そして台湾、その3カ所にございます。技術センターにつきましては、マレーシアにございまして、日本の技術部門と連携して活動を行っています。Untuk bagian di depan ini mewakili bisnis master batch dan compound milik DIC Asia Pasifik. Ada 3 perusahaan afiliasi yang bertanggung jawab atas proses produksi, yaitu ada di Malaysia, kemudian di Indonesia dan juga di Taiwan. Untuk technical center sendiri berada di Malaysia dan kami bekerja sama juga dengan departemen teknikal yang ada di Jepang. 続きましてインドネシアにございます、DIC アストラケミカルズに関してご紹介をさせていただきます。DIC アストラケミカルズは、ジャカルタで、1991年より生産を行っております。詳細な生産品目につきましては後ほどご紹介させていただきます。Untuk slide berikutnya, ini merupakan perkenalan dari PT DIC Astra Chemical sendiri. Jadi kami berlokasi di Jakarta dan sudah berdiri sejak tahun 1991. Untuk detail produk yang kami produksi selama ini, nanti akan dijelaskan di slide akhir. 続きまして、私ども DIC の事業部門についてお話をさせていただきます。事業部門としましては、大きく、4つございます。まずパッケージング&グラフィックですけれども、こちらについては印刷材料ですとか包装材料を取り扱っております。続いてカラー&ディスプレイ、こちらに関しては顔料やディスプレイ材料を取り扱っております。それから、ファンクショナルプロダクツですけれども、こちらは樹脂材料、それから樹脂の複合材料、半導体ですとか、電子部品用の材料を取り扱っております。私どものマスターバッジ、それからコンパウンド事業については、こちらのファンクショナルプロダクツの事業部門に属しております。最後の4つ目がですね、新事業の開発部門ということになります。Untuk divisi dari bisnis DIC secara luas dibagi menjadi 4 kategori. Untuk kategori pertama ada packaging and graphic, dia berkaitan dengan bahan cetak dan juga kemasan. Kemudian yang kedua ada color and display, itu berkaitan dengan pigmen dan juga bahan display. Kemudian yang ketiga ada functional products, itu berkaitan dengan bahan resin, komposit resin, dan juga bahan semikonduktor, serta juga komponen listrik. Dan untuk master batch dan compound milik kami juga tergabung di dalam divisi yang ketiga ini. Kemudian untuk divisi yang terakhir terdapat divisi pengembangan bisnis baru. Eh, 続きまして DIC のサスティナビリティに関する戦略に関してお話をさせていただきます。私ども DIC グループのこの戦略の大きな柱の一つにはサーキュラーエコノミーへの対応というものがございます。このサーキュラーエコノミー、すなわち、循環経済システムになりますけれども、この実現を目指し DIC グループ独自のここにあります、5R ですね、リユース、リデュース、リニュー、リサイクル、
リデザイン、こちらをもとにさまざまな取り組みを進めております。こちらの 5R に関しまして少しお話をさせていただきます。まずリユースですけれども、こちらはその使い捨ての製品の削減を図るというところの方針をもとに製品の開発改良というところを行っております。続いてレデュースですけれども、こちらはより少ない素材でより高い機能、それからより多くの機能を実現するという方針のもと開発改良を進めております。それからリニュー、こちらはですね、バイオ再生可能の価値創造を行うということで、成分改正の材料を基軸にですね、製品開発改良を行っているというところでございます。それからリサイクルに関してはですね、こちらの循環経済システムをより促進するために、製品設計にこの考えを反映してですね進めているというところでございます。それから最後のリデザインですけれども、こちらはこのサイクルのですね、好循環させるための再設計を行うという方針の下で我々活動を行っているということになります。Untuk strategi bisnis dalam hal sustainability milik DIC Group, kami berpedoman pada tema yaitu respons terhadap ekonomi sirkular atau circular economy. Dengan tujuan mewujudkan ekonomi sirkular, Grup DIC melaksanakan berbagai inisiatif berdasarkan 5R atau 5R framework. Untuk yang pertama ada reuse. Reuse merupakan pengurangan pemakaian produk sekali pakai. Kemudian ada reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan bahan dengan memilih bahan yang memiliki kualitas yang baik dan juga fungsionalitas yang tinggi. Kemudian ada renew. Renew itu untuk menciptakan nilai bio terbarukan dengan memilih material degradable yang memiliki kualitas yang sama dengan yang existing product. Kemudian untuk recycle sendiri, kami melakukan daur ulang untuk mewujudkan ekonomi sirkular itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah redesign. Jadi di sini kami mendesain produk, desain produk kami dibuat untuk bisa mencapai circular economy yang baik. それではですね、続きまして、私ども DIC のサステイナブルマスターバッチ製品として、まず成分改正樹脂ベースの黒マスターバッチに関してご紹介させていただきます。こちらのマスターバッチのベース樹脂は、PBAT になります。こちらはですね、フィルムに適した、樹脂材料になっておりまして、こちらの樹脂を主体にですね、我々開発を行っているという状況でございます。でまずこちらの、左側の、表になりますけれども、今ですね一般的に、市場に流通しております、PLA それから PBT ベースの黒マスターバッチ、それから、PBT、単体のその黒マスターバッチ製品と、私どもの、製品の比較表になります。こちらのですねフィルムディスパーションの値にもありますように、我々の製品をフィルム化した時のですね、表面のドットが少ないという結果が得られておりまして、これに関しましては、右側の写真にあります通り、写真の上2つのですね、一般的な、黒マスターバッチフィルムに対して私どもの製品のマスターバッチを使ったフィルムは、良好な、外観を有しているということになります。これは我々の材料設計ですとか、製品の、生産方法によるものということになります。で、PBAT はですね、成分改正樹脂ではあるんですけれども、原料が石油由来ということもございまして、よりその環境に優しいそのサステイブルな製品ということで、
将来の開発方針としましては、バイオベースの成分解性樹脂とですね、それから、今、各社さんで、開発が進められておりますバイオベースのカーボンブラックの組み合わせによるですね、すべてそのバイオベースの原料を用いた黒マスターバッジというところを考えております。Untuk slide ini merupakan pengenalan dari Sustainable Master Batch, salah satu produk dari kita. Produk pertama ini merupakan Sustainable Master Batch yang sudah kami kembangkan berupa Black Master Batch yang menggunakan base resin biodegradable, yaitu berupa PBAT. Kemudian dibandingkan dengan produk Black Master Batch yang sudah beredar di pasaran, yang menggunakan base resin PLA atau PBAT dan juga PBAT saja, produk dari kami memiliki penyebaran yang tinggi untuk carbon black-nya sehingga memiliki penampilan film yang baik. Bisa dilihat melalui grafik di sebelah kiri, tabel di sebelah kiri, mohon maaf. Untuk nilai dari film dispersion sendiri untuk carbon black milik kami memiliki nilai yang rendah. Dan juga bisa dilihat dari foto di sebelah kanan, untuk tampilannya sendiri juga memiliki dots yang sedikit. Kemudian juga untuk arah development ke depannya, meskipun PBAT ini menggunakan biodegradable resin, tetapi kami juga sadar bahwa PBAT merupakan resin yang berasal dari minyak bumi, sehingga kami juga ingin melakukan development ke depannya menggunakan biobase untuk carbon black dan juga untuk biodegradable polymer sendiri. 続きまして、私どもでですね、新規のナノカーボン材料を用いたマスターバッジ、それからコンパウンド材料の開発を行っておりまして、それに関してご紹介をさせていただきます。まず一番左のグラフになりますけれども、こちらのベース樹脂はHDP ですけれども、表面抵抗率がですね10の5乗から6乗を達成するために必要なさまざまなカーボン材料の添加率を示しております。こちらの結果からですね、新規ナノカーボン材料を用いますと、一般的なファーネスカーボンブラック、それからケッチンブラック、それから多層のカーボンナノチューブに比べまして、同じ導電性を維持しながらですね、添加率を減らすことが可能になっております。それから右側のグラフなんですけれども、これはですね、主に 5G の周波数帯域における電磁波シールドの効果を示したものになります。なおベース樹脂に関してはPPS を使っているデータになりますけれども、この周波数帯域におきまして新規ナノカーボン材料 3% 品、それからケッチンブラック 10% 品と、アルミニウムですねを比較したデータになっておりまして、このナノカーボン材料を使った 3% の、コンパウンド製品は、アルミニウムと同等の電磁波シールド特性を持っておりまして、これを使うことによってですね、部品の軽量化、それから複雑形状で、のものを、大量に作るといったところに、メリットが得られるものというふうに考えております。Untuk produk yang kedua merupakan New Carbon Nanomaterial Master Batch and Compounds. Untuk nanokarbon yang digunakan di sini bisa dilihat melalui grafik sebelah kiri. Untuk surface resistivity pada base resin SDPE dengan penambahan carbon black yang sedikit bisa mencapai surface resistivity mulai dari 10⁻⁵ hingga 10⁻⁶. Kemudian meskipun di sini kami menggunakan base resin SDPE, untuk jenis resin yang lain juga memiliki tren yang hampir sama. Kemudian untuk grafik di sebelah kanan menunjukkan electromagnetic shielding untuk sinyal 5G. Jadi untuk bahan nanokarbon baru ini
pada umumnya untuk electromagnetic shielding menggunakan aluminium. Tapi untuk produk dari kami menggunakan nanokarbon material 3%, kemudian kami melakukan pembandingan data dengan Ketchen Black 10% dan juga aluminium sendiri. Untuk hasilnya bisa dilihat bahwa electromagnetic shielding dari new carbon nanokarbon material memiliki electromagnetic shielding yang hampir mirip dengan aluminium sendiri. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa untuk nanokarbon master batch dari kita memiliki konduktivitas yang tinggi, kemudian karena berbahan plastik jadi memiliki formability yang bagus, mechanical strength, dan juga bisa mengurangi berat pada part dari plastik produk kita. 続きまして、サステイナブル、マスターバッジですとかコンパウンドのコンセプトにつきましてご紹介をさせていただきます。まずこちらはですね、プラスチックのリサイクルにおけます黒色製品の選別に関するものになります。通常黒色の、プラスチック製品はですね、カーボンブラックを、使っていますけれども、カーボンブラックはご存知の通り近赤外線を吸収するためにセンサーで、分別を行うということが困難であります。こちらの、左側の写真の通りですね、カーボンブラックの添加率が0.01% としてもですね、完全に分別を行うということができないという状態です。しかしながらですね、こちらの真ん中のグラフにあります新しいですね黒色顔料を用いたマスターバッジあるいはコンパウンドはですね漆黒性ですとか着色力を維持しながらですね近赤外線による分別が可能であるというふうに考えております。Selanjutnya di sini kami ingin memperkenalkan konsep dari master batch dan compound yang memiliki sifat sustainable. Seperti yang kita tahu untuk melakukan daur ulang, kita menggunakan sinar near infrared untuk mensortir plastik-plastik. Kemudian untuk black color plastik sendiri biasanya akan sulit untuk di-recycle karena tidak terdeteksi oleh sinar near infrared. Pada produk plastik ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri, meskipun carbon black yang terkandung hanya 0,1% atau 0,01%, dia hanya terdeteksi sebagian saja menggunakan sinar near infrared. Namun master batch dan compound yang menggunakan pigmen hitam baru yang dapat memantulkan sinar near infrared ini dapat disortir menggunakan sinar near infrared dengan tetap mempertahankan kepekatan warna hitamnya atau jetness dan juga kekuatan dari pewarnanya sendiri atau tinting strength. 次のコンセプトですけれども、こちらはリサイクルにおけるですね物性低下を補完する添加剤のマスターバッジになります。通常プラスチック製品をですね粉砕して、押し出しを行うということでリサイクルのペレットを作成するという形ですけれども、その場合でプラスチックの劣化が進んでですねリサイクルを繰り返すことによって機械強度特性が低下するという問題がございます。ここでですねこのリサイクルペレットに添加剤マスターバッジを混合することによってですねこちらの右のグラフの通り機械強度特性の低下をですね抑制しながら初期剤と同等の特性を維持することができるというふうに考えております。具体的な添加剤としてはですね双氧化剤ですとかエラストマ、それから強化剤等というところが考えられるということになります。 Untuk konsep yang kedua merupakan aditif yang akan ditambahkan kepada recycle resin. Jadi untuk aditif master batch ini akan melengkapi atau membantu perbaikan dari penurunan sifat fisik dalam proses daur ulang plastik. Pelet plastik daur ulang seperti yang kita ketahui biasanya akan dilakukan penghancuran kemudian dilakukan extrusion.
tetapi dengan melalui proses panas dan juga mekanikal tersebut dapat mengurangi karakteristik awal dari plastik sehingga karakteristik dari plastik tersebut berkurang dan performanya juga berkurang. Kemudian dengan pencampuran aditif master batch ini, kami berharap bahwa pellet daur ulang kami bisa terjaga dari penurunan sifat kekuatan mekaniknya dan juga memiliki karakteristik yang sama dengan bahan plastik awal. Aditif yang kami maksud di sini merupakan compatibilizer, elastomer, dan maupun bahan penguat. 最後にですね、DIC アストラケミカルズの製品に関してご紹介をさせていただきます。まずソリッドコンパウンドにつきましては、各種成形ですとか不織布用ですねの着色剤のマスターバッチですとか、フィルム用のアンチブロッキング、それからスリップ剤マスターバッチ等がございます。 Untuk terakhir, kami ingin memperkenalkan produk-produk dari PT DIC Astra Chemical sendiri. Untuk solid compound, terdapat master batch pewarna untuk berbagai cetakan dan juga bahan non-kain. Kemudian ada anti-block master batch dan juga slip agent master batch dan lainnya. それからリキッドコンパウンドとしましては、FRP ですとかポリウレタンフォーム用あるいは繊維用の着色剤がございます。それからですね、他のソリッドコンパウンド製品としてですね、導電コンパウンドですとか黒のマスターバッチといった製品もございます。詳細に関しましては、私たちのブースで展示しておりますので、ぜひ見に、ご覧に、なっていただきたいと思います。 Untuk jenis produk yang kedua ada liquid compound. Liquid compound ini mencakup pewarna untuk FRP, plywood, dan PU foam. Kemudian ada juga coloran untuk tekstil. Kemudian untuk solid compound sendiri sebagai tambahan kami juga memiliki black master batch berupa dielect dan juga senyawa konduktif lainnya. Silakan Bapak dan Ibu untuk bisa berkunjung ke booth kami untuk melihat jenis produk dan juga bertanya-tanya mengenai detail dari produk-produk kami. Terima kasih. So that, we are in hall B2, booth 478. Please visit us. Terima kasih and thank you very much. Thank you very much. Domo arigatou gozaimasu, Matsuri-san. Baik semuanya, tadi kalau bisa kita ambil kesimpulan ya. Mungkin Bapak-Bapak yang dari sini semua adalah industri packaging kali Pak ya? Industri packaging atau bagaimana Pak? Yang membuat packaging Pak ya? Baik, mungkin saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa hadirnya PT DIC Astra Chemical ini adalah menjawab dari sebuah pertanyaan yang selama ini dituntut oleh pihak kita semuanya. Terutama di dalam hal di Indonesia bahwa saat ini ada dengan adanya Permen P75 KLHK menyatakan bahwa di sana produsen untuk wajib take back. Dia punya produk, kemudian mengolah, kemudian menggunakan kembali. Dan di samping itu juga produsen juga dituntut untuk menggunakan recycle content ya dalam hal ini. Nah kemudian tadi saya sempat biji-biji sama Pak Sony ini. Memang institusinya salesnya Pak Sony saya main. Ini merupakan satu jawaban semuanya Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Dalam hal ini bahwa untuk sustainable, untuk bagaimana produk itu bisa take back, kemudian recycle, kemudian digunakan kembali, maka butuh sebuah master batch dan sebagainya. Yang tadi sampai disampaikan oleh Bapak dari narasumber kita bahwa pertama itu jenis yang biodegradable, yang tentunya ini eco friendly ya Pak ya, eco friendly. Kemudian ada tadi yang uniknya lagi bagi kami sebagai pendaur ulang itu bahwa ada additif yang bisa menjaga agar kualitas daripada material daur ulang plastik itu bisa terjaga sehingga ini bisa digunakan menjadi substitusi sebagai bahan baku daripada produk yang ori. Dan yang ketiga tadi adalah menjaga color ya Mbak ya. Jadi menjaga bagaimana warna yang setelah daur ulang ini menjadi menyerupai warna yang orinya. Nah kemudian Bapak semuanya nanti
Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan nanti tolong di hold sebentar. Nanti kita kasih sesi tanya jawab. Nanti yang kemudian akan kita kasih kesempatan oleh Pak Sony. Ini beliau ini pakarnya di dalam sales ini 16 tahun ini pertama. Mungkin bisa berbagi pengalaman bagaimana beliau ini trik-trik dalam untuk menghadapi ketika lesunya sebuah industri dalam plastik ini. Nah, kemudian tak lupa juga kami sampaikan bahwa PT Desi Astra ini merupakan salah satu anggota daripada IPF Bapak semuanya. IPF itu apa? Adalah Indonesian Packaging Federation. Jadi ada sebuah organisasi yang membawain daripada produsen-produsen pembuat packaging yang akan digunakan oleh produsen. Seperti itu, dan sudah ada di Indonesia dari tahun sejak 1991 Mbak ya. Nah kemudian kalau ingin lebih lanjut tahu tentang apa produk-produknya nanti bisa datang ke stage-nya di sana. Oke, kemudian yang kedua kami silakan Pak Sony untuk memaparkan apa yang menjadi kiat-kiat Bapak nih Pak. Bagaimana untuk meningkatkan agar industri plastik ini tidak terban lagi Pak. Banyak karena terban kemudian industri plastik banyak mengalami kelesuan dan sebagainya. Mungkin Pak Sony bisa menceritakan bagaimana trik-trik Bapak ini bisa menggairahkan untuk depan. Dan tentunya tidak lupa bahwa kita tetap mengutamakan sustainability daripada environment friendly begitu Pak Eko. Silakan Pak Sony, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya, Shalom Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, saya akan membawakan presentasi mengenai IMR. Istilah ini pertama kali diangkat oleh Milliken, tapi kami akan lebih dalam di sini dalam pembahasan kali ini. Saya akan coba bawakan dalam bahasa Inggris campur bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Mohon maaf, sebelumnya apakah posisi saya menghalangi pemandangan, blocking? Kalau saya berdiri, boleh izin Pak Moderator? Mungkin bisa berdiri Pak Sony. Berdiri, ya, mungkin okay. biar apa yang di layar nanti Okay. tidak tertutup ya. Oke, yang saya hormati Panitia Penyelenggara Pak Merindo, yang saya hormati Pak Edi, perwakilan dari Adopi, Mr. Suzuki, juga dari Dik Astra. Yang saya hormati juga Bapak Ibu direksi dari Politama Propindo dan rekan-rekan sejawat dan Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Semangat. Oke, we start with our presentation for the first paper, for the first page. Mana ya? Ini. Oh, depan sana. Ya. Oh, sorry. We start with the last page actually. Let me go back. Okay. Okay. I would like to present about IMR, intermaterial replacement, because first of all, I would like to discuss about the background. I'm sure there are a lot of people with more experience than me in this room, but please allow me to deliver the paper one by one. Yeah. This IMR is related to replacement material from another plastic resin to polypropylene. And what is the background? One, we look at the growing PP production capacity worldwide. And secondly, with more advanced technology, we have better additives around us, like just presented by Suzuki-san from Dik Astra. They also developed a new master batch, new compounded products. Yeah, as the technology grows, we have more sophisticated products. And last is we see there's a shifting in market paradigms.
If we look at the estimated global polypropylene capacity in 2024, global capacity is around 135 million ton polypropylene. Yeah, this is a lot. We see the North America is around 12%, Latin America around 7%, EU around 17%, Middle East around 13%, and Asia Pacific around 51%, contributed mostly by China. And in terms of new additives, we see there are, I distinguish two kinds of additives. The first additives on the left side is an additive for appearance enhancer. And on the right side is additive for functional modification. There is additives in between these two. I mentioned a nucleating agent and carbon black. Yeah, so you see there's a optical brightener, creative effects. Creative effect is like a glittering surface or a misty look or glow in the dark, change color with temperature change. Yeah. Pigment powder, bluish tinting, impact modifier, glass fiber, flame retardant, heat stabilizer, and a lot more. This is just some example, just a minor example. Actually, there's a lot more additives out there which we have yet to explore. And the market in the past, they only concern about appearance and performance. But as the community and the usage of plastic is growing, we see there's awareness coming up. They need more efficiency, they need more safety. They try to avoid chlorine, they try to avoid bisphenol A. Yeah. And nowadays, our industry is faced with a new requirement. This is sustainability and eco-friendly. What is IMR? IMR is the process of replacing one material to another in making a certain product to gain better properties or value. The value could be cost saving, could be eco-friendly, could be higher safety or lightweight, etc. But something positive to deliver to our customers. Why? By doing IMR, we can move from a highly competition market to make it more effective and efficient, to improve safety and health, also to optimize the benefits for our customers. So I'm sure everybody agree that the best key to maintain our customer is not to let our customer disappointed. So by adding more value in our product to a customer, it will ensure their loyalty to our products. And how we do IMR? By exploring potential substitute materials with some similar properties like the existing material, and by considering as well the desired added value and benefits. IMR in consumer goods. We look at the product sample. There are a nursery bottle, ballpoint pen, chopping board, sport tumbler, and shoe outsole. Yeah, in the past, this material could be made of either polycarbonate, GPPS, polystyrene, SUN, styroacrylonitrile, PSU, polysulfonate, HDPE, wood, PVC, PET copolyester, and EVA, ethyl vinyl acetate. Now all these applications can use polypropylene. What are the driver factors? New innovation. We want to bring something new to the market, new model, new product, and we have a better aesthetic appearance, good transparency at higher crack resistance, health and safety, better chemical resistance, lightweight, eco-friendly, and cost-saving. Yeah. In personal care products, we see there's a shampoo bottle, hygiene spray, cosmetics, liquid hand soap, and lotion pot. In the past, these products could be made of HDPE, PMMA, polymethyl methacrylate, PET, ABS, acrylonitrile butadiene styrene, or even glass. But nowadays, we can find this product in polypropylene.
The driving factor are packaging design flexibility, better luxury appearance, longer expiry date, lighter weight, eco-friendly, and cost-saving. In electronics and electrical appliances, we see refrigerator tray, washing machine, vacuum cleaner, blender, and electric socket. In the past, actually until now, we can still find this product using the same material like polycarbonate, polystyrene, PMMA, glass, ABS, and PBT, polybutadiene terephthalate. The driver is longer durability at similar cost, better chemical resistance, health and safety, lighter weight, easier to recycle, and as well cost reduction. As in automotive parts, we see there's a door trim, a cabin light, battery box tray, body part, and sun visor. In the past, this products made of leather, PMMA, PC, even metal, ABS, and wood. But nowadays we can see that we can make artificial leather by polypropylene, if I may. Please pass on to next. To have a look and feel the texture. It's a leather-like. The drivers are lighter weight, cost reduction, longer durability, lower dust collection because they add anti-static master batch, and lower NG ratio. Yeah, by coloring using EDP rather than painting, the NG ratio will drop. In health and medical products, we see IV bags, capsule blister, shampoo bottle, specimen pot, and even a surgical coat. Normally, these products were made of polyphenol chloride, polyester, glass, polystyrene, or even cotton. But nowadays, we can see these products are all made by polypropylene. The driving factors are improved safety, lighter weight, easier to recycle, and higher impact resistant. In other applications, we also find plastic pallet, plastic trolley, spring pocket for spring bed, and PP pipe, also the bottle label. In the past, this material was made of wood, metal, cotton, and PVC. And the driving factors are environment friendly, longer durability, health and safety, and better precision. Yeah, so in conclusion, there is a lot more possible modification on plastic resin, not limited, but including but not limited to polypropylene. By adding the right value on the right application would mean a gold mine. So we don't say that our market is already saturated. We can always find something new because it's almost limitless what we can do by modifying plastic resin. Yeah, about Polytama, we are established in 1993 and started our commercial production in 1995 with our trademark mass plant. Our plant is located near our source of propylene, which is Pertamina Refinery Unit 6 in Balongan, Indramayu. Our vision is to become the best polypropylene manufacturer, tough and dynamic in Indonesia, with strong orientation to the customer satisfaction and the stakeholders. We have achieved a luxury award from KLHK, the Ministry of Forestry, which this is the proper gold. Yeah, proper gold. And we are maintaining this award for the consecutive 4 years. We also certified SNI, MUI, Halal MUI, and our local content. Yeah, I think
my paper here a bit modest, 81%, but actually more than that. Our all existing product now, the local content is above 85%. Yeah. We produce two types of plastic resin. One is in pellet form, the other one is in granule form. They came from the same reactor, but going through different process. Pellet is going through extrusion process, while granule directly go to mixer from reactor mixer. So some product samples that we have now is PP film, thin wall packaging, plastic cup, non-woven shopping bag, carpet, and woven bags. Polytama also happy to announce that we are building our second plant, which we believe will finish in 2027 on the third quarter. It's a new plant located next to our first plant with capacity 300 kiloton per annum. It will produce PP homopolymer, random, and terpolymer, also block copolymer. Homo, copo-random, copo-block, and terpolymer. Okay, should you have any question or you need further discussion to join develop for material replacement to polypropylene, please contact us or our other staff in our booth in Hall B1 4402. Thank you. Thank you Pak Sony. Ya, baiklah. Bagus semuanya tadi disampaikan oleh Pak Sony. Bagaimana tentang IMR Pak ya, material replacement. Oke, makasih. Baik, ada waktu sekitar berapa menit Pak? Kurang lebih 30 menit. 30 menit ya. Ya, kita ada waktu 30 menit untuk tanya jawab ya kepada narasumber kita di atas, ke Pak Toru Suzuki tentang masterbed. Nah kemudian kalau Pak Sony tentang bagaimana tadi IMR Pak ya, replacement material, bagaimana agar plastik-plastik yang saat ini mungkin sulit didaur ulang karena multi layer dan sebagainya mungkin bisa dibuat sebuah inovasi agar ini mudah bisa terdaur ulang begitu. Baik, mungkin untuk sesi pertama ini kita kasih kesempatan 3 penanya pertama Mbak ya. Siap, baik, silakan untuk untuk angkat tangannya yang ingin bertanya silakan. Jika ingin berdiskusi, ada yang mau ditanyakan kepada panelis, kita bantu. Silakan. Ya silakan buat semuanya, tentunya masih semangat ya. Tapi Masih kalau semangat saya ya. lihat di sini ada properti. Oh iya, itu terbuat Ya. dari PP Mbak ya. Ya, Kebanyakan ini- dari polipropilin ya. Oh baik. Atau mungkin mau dari Pak Sony ya? Iya. Boleh mungkin Pak, ini boleh dijelaskan apa yang Bapak bawa untuk saat ini? Boleh, silakan bagi Pak Sony. Silakan Iya. Pak. Jadi polipropilin ini termasuk jenis plastik yang banyak dipakai. Dan mungkin saya sebagai perwakilan daur ulang Pak Sony, bahwa material PP ini terutama untuk PP inject ini Pak, ketika didaur ulang itu harganya masih ini Pak, masih kurang menggeliat dibanding dengan jenis-jenis yang HDPE, SDPE, kemudian PE, LDPE. Nah itu barangkali Pak Sony punya kiat-kiat Pak, bagaimana agar polipropilin termasuk houseware dan sebagainya itu ketika sudah menjadi sampah kemudian pulung diambil, kemudian kita bisa recycle sehingga ini juga bisa dipergunakan kembali gitu Pak Sony. Silakan Mas Sandi, mungkin bisa persilakan dulu untuk memperkenalkan produk-produknya Yang tadi. beliau bawa, Pak Ya. Sony bawa Ya, ini, baik. boleh dijelaskan Pak? Ya baik. Ini adalah salah satu success story. Dulu kita kenal kotak Ferrero Rocher ini, produsen coklat. Dia menggunakan packaging menggunakan bahan polystyrene, polistirena. Polistirena itu punya molecular weight yang cukup berat, tapi dia punya clarity yang sangat baik.
tapi dia juga mudah untuk crack. Ya. Kemudian satu ketika mereka memutuskan untuk berganti packaging ini dari polystyrene menjadi polipropilin. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata dengan mengubah menjadi polipropilin, berat kemasan ini turun signifikan. Sehingga dia secara global itu menghemat logistik cost yang luar biasa. Karena berat packagingnya aja udah turun banyak gitu. Dan ini bahan ini untuk reject ratio-nya rendah. Karena ketika kita stacking tinggi dan tekan itu nggak mudah pecah. Berbeda dengan kemasan dari polystyrene. Kalau kemasan polystyrene yang mudah mungkin Bapak Ibu tahu kotak kue nastar. Ya. Nah, kotak kue nastar begitu Bapak tekan lidnya, krek, pecah. Nah, kalau PP dia lebih tahan benturan. Dan karena molecular weight dia cuma 0,9, itu dia jadi saving cost banyak sekali. Itu, ini salah satu success story dari Ferrero Rocher. Ya. Oke. Jadi ini adalah hasil dari daur ulang juga ya Pak ya? Oh ini bukan daur ulang. Oh, tapi Ini tipe dari bahannya ya? Tipe bahannya Tipe diubah. bahannya diubah, oke. Jadi company Ferrero Rocher mengalami penghematan. Penghematan ya, efisiensi yang betul. cukup drastis ya. Betul. Dengan mengubah bentuk kemasan dari bahan ini. Betul. Oke. Kemudian Selanjutnya? ini ada refrigerator tray. Tray ini dulu biasanya menggunakan polystyrene ditinting warna bluish. Sekarang menggunakan polipropilin, ini juga sudah bisa baik dan resiko untuk retak pecahnya lebih kecil. Ya. I see. Bapak Ibu lihat clarity-nya cukup baik. Ya, Ya, ini dengan bantuan aditif. Karena naturally polipropilin warnanya agak seperti air kelapa. Gitu. agak butek ya. Ya, agak buta. Jadi dengan bantuan aditif Ya. bisa lebih clear. Oke. Kemudian ini boleh disirkulate buat teman-teman. Ini adalah polipropilin. Dulu mungkin kita kenalnya kotak IPS ya. Kalau beli bungkus itu pakai kotak IPS. Sejak ada pandemi COVID, ini laku keras Pak, Bapak Ibu barang ini. Ini namanya TWIM, Thin Wall Injection Molding. Iya, saya kenalnya itu Pak. Tin wall. Silakan Pak, di pass on ke. Bapak bisa rasakan, dengan ketipisan segitu, clarity-nya segitu, kekuatan tekannya segitu. Ya. Jadi bukti nyata bahwa polipropilin ini bisa memberikan solusi baru buat kebutuhan masyarakat yang saat itu nobody dare to dine in, everybody take away the food. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, kita lihat zaman dulu kalau kita mau bikin furniture buat di apartemen atau di rumah, kita masih menggunakan plywood atau multiplex. Gini, apa yang kira-kira terjadi di masa depan? Kita lihat Bapak Ibu, ini adalah plastik film, plastik sheet. Oh, plastic sheet, iya iya. Tebelnya cuma 0,4 mm. Tapi dengan desain seperti honeycomb structure ini, seperti desain sarang lebah strukturnya, dia punya kekuatan yang cukup tinggi. Ini full PP Bapak Ibu, dari film. Tapi Bapak Ibu bayangkan, bila barang ini menjadi dinding furniture di apartemen Bapak Ibu, berapa lightweight yang bisa di-save? Pindahan nggak repot, guaranteed. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Sony ya, itulah ada beberapa inovasi-inovasi produk-produk polipropilin yang mungkin tidak asing lagi bagi kita. Tapi satu pertanyaan nih Pak Sony, boleh mungkin saya tanya Pak Sony ya. Nah, ketika barang-barang ini sudah rusak, ya Pak ya, sudah rusak, kemudian apakah ini masih layak untuk didaur ulang begitu Pak Sony? Barangkali bisa diterangkan Pak Sony. Terima kasih. Baik Pak. Pada dasarnya semua produk plastik itu punya segitiga recycle. Ya, artinya semua itu bisa di recycle. Cuma memang kadang ada beberapa material khususnya dari segitiga 7 itu yang ada beberapa yang agak lumayan sulit untuk bisa di recycle tapi butuh effort ekstra di situ ya. Yang 7 Pak ya, Iya. adjust ya, betul. Tidak semuanya tapi Tidak ada semuanya. beberapa di situ Betul, gitu. iya iya iya. Jadi tapi untuk polipropilin sendiri ini
cukup mudah untuk di recycle, ya. Karena umumnya dari produk jadi kita crusher dulu menjadi bentuk yang lebih kecil. Dan itu kemudian kita lelehkan, tambahkan aditif untuk memperbaiki propertiesnya, baru diekstrut, di repellet ulang. Jadi siap digunakan. Siap digunakan Pak ya. Dengan catatan tidak terkena apa tadi itu bahan seperti biodegradable. Oh iya iya betul iya. Jadi Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak dari Astra itu ada beberapa produk aditif yang tadi biodegradable. Nah kemudian ada lagi apalagi ada aditif yang konon biodegradable. Kemudian padahal itu sekali rusak nggak bisa didaur ulang gitu Pak Sony. betul Pak. Iya kan? Betul betul. Iya. Jadi memang di satu sisi kita butuh bahan yang biodegradable, tapi di lain sisi buat teman-teman yang bisnisnya adalah mendaur ulang plastik, aditif degradable ini menjadi satu tantangan ya. Gitu. Ya mungkin ke depan kita bisa duduk bareng, bisa memilah gitu apa yang untuk di recycle, apa yang untuk di degradable gitu ya. Betul Pak Sony. Dan satu lagi tadi dikatakan oleh Pak Mr. Terusang bahwa Astra ini juga menyediakan sebuah editif Pak ya, yang bisa membuat material dorang plastik ini bisa nilainya lebih bagus lagi gitu Mbak, kalau nggak salah Pak ya. Ya, jadi ini merupakan suatu solusi juga bahwa tuntutan tadi katakan bahwa di awal bahwa Indonesia ini terkait dengan masalah sampah plastik bagi semuanya, bahwa Indonesia itu diharapkan untuk dari sistem linear menuju ke sirkuler. Ini sambil saya ini mungkin kalau ada yang mau bertanya tadi, saya kasih kesempatan ya bagi semuanya. Nah dengan proses ekonomi sirkuler ini sehingga barang-barang yang sudah masa pakai ini digunakan untuk didaur ulang kembali sebagai bahan substitusi sebagai pengganti daripada produk ori. Nah tentunya dengan inovasi yang dilakukan oleh Astra dan tadi yang dari Pak Sony, pengganti dari material yang bisa mungkin bisa menggantikan dari yang tadinya susah, dan bahkan ada beberapa produk itu yang akan di-banned Pak. Iya, ada jenis bahan nggak usah saya sebutkan, bahwa ada di peraturan pemerintah bahwa jenis-jenis plastik yang sudah mulai tidak boleh digunakan. Itu sudah ada di Permen 75. Nah mungkin barangkali ini Polipro Utama bisa membuat inovasi ini, membantu agar ini mempunyai solusi seperti itu. Ya mungkin Mbak kita silakan Mbak ya untuk beberapa pertanyaan. Boleh, silakan Bapak dan Ibu rekan-rekan, jika ada yang ingin bertanya. Jika tidak, kita sudahi. Oh ada ternyata, maaf saya nggak kelihatan. Oke, sebentar ya. Silakan Mbak. Sebelah. Cek. Oke. Thank you for the time. Pertama, saya mau berterima kasih sama Dik Astra karena kita customernya Pak. We are Astra Auto Parts Group and we was use your product for 3 years until now. Thank you for the support. Pertanyaannya mau ke Pak Sony sih Pak. Kan PP yang Bapak tawarkan kita kan pakai PP nih selaku pabrik baterai. Nah, pernah nggak sih PP yang Bapak gunakan itu, Bapak yang punya itu diaplikasikan ke baterai case? Soalnya baterai case kan seperti yang kita tahu PP-nya tuh nggak bisa sembarangan. Kenapa nggak bisa sembarangan? Karena harus tahan asam, nggak boleh electricity-nya pun nggak boleh kalau digosok tuh dia ada electricity-nya gitu Pak. Nah, pernah nggak sih coba atau pernah nggak sih ada aplikasinya di baterai? Tadi kan otomotif saya udah lihat tapi belum lihat baterai case gitu. Terima kasih. Makasih Baik, Mbak. terima kasih Ibu. Ya, produk di Politama saat ini seluruhnya adalah polipropilena homopolimer dengan kapasitas 300 kiloton. Kami aware bahwa dari industri otomotif itu ada kebutuhan untuk biji plastik juga. Salah satunya untuk battery box dan battery case. Nah, dari yang saya ketahui adalah battery box, battery case ini umumnya menggunakan material jenis PP block copolymer. Ya, kami sedang membangun Bu, plan kedua. Nanti selesainya 2027, kira-kira kuartal ketiga. Itu nanti akan ada produk PP block copolymer. Dan mungkin ini berita baik buat Ibu, buat gambaran. Produk homopolimer yang sudah kami buat saat ini, itu memiliki lokal konten di atas 85% Ibu. Gitu. Jadi kita harapkan nanti dengan produk blok copolymer ini juga bisa membantu teman-teman di sektor otomotif yang butuh lokal konten tinggi,
yang butuh less headache dengan kuota impor dan IP license. Dan karena kami supplier yang berlokasi di dalam negeri dekat, otomatis kalau Ibu butuh support anytime, kami punya tim teknis yang siap. Kami punya rekor itu setiap keluhan atau komplain itu dalam 1 kali 24 jam pasti sudah direspon. Nah itu. Tapi kalau misalkan untuk dicampur homopolimer kami dengan blok, itu kami kembalikan ke Bapak Ibu bila Ibu berkenan. Sebetulnya ada molder otomotif yang sudah melakukan itu. Tapi saya tidak bisa sebut namanya dan aplikasinya ya Bu ya, karena saya mesti proteksi juga. Baik itu menjawab Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah terjawab Bu ya, terwakilin ya apa yang jadi pertanyaannya. Ya barangkali ada lagi pertanyaan Bapak semuanya, kita kasih kesempatan waktu. Tentunya masih semangat ya. Atau ngopi dulu kita biar semangat. Habis ini kita ngopi ya Pak ya? Iya betul. Kayaknya ini agak lesu gitu loh Bu. Itu dia. Ayo silakan Bapak semuanya. Silakan, Ayo, silakan. rekan-rekan, kita berikan waktu. Oke, jika tidak, iya. Atau mungkin kepada Suzuki-san, atau mungkin dari Pak Edi, ada yang mau ditanyakan ke Suzuki-san dan juga mungkin untuk wrap up. Untuk wrap Oh, up, iya. Pak. Sambil kita tunggu saja jika Ya ada yang sampai ingin kita bertanya. tunggu Bapak semuanya bahwa saat ini bahwa dunia dorong plastik seperti saya katakan di awal bahwa plastik ini saat ini sudah mulai kena sorotan ya, kena sorotan terutama terhadap penggiat-penggiat lingkungan bahwa pernah Indonesia itu dikatakan nomor 2 terbesar penghasil sampah di sungai oleh orang Jerman ya, tapi waktu itu diundang oleh Pak Menteri Menko bahwa penelitian itu salah. Nah kemudian ada lagi penelitian bahwa Indonesia penghasil sampah plastik terbesar juga di daratan. Itu ada yang melakukan penelitian dan baru-baru ini Pak Menteri kita cukup konsentrasi banget terhadap masalah sampah plastik ini. Dan ada beberapa jenis plastik memang sudah mulai harus dikurangi. Ya, tentunya ini merupakan salah satu ya masa depan daripada dunia industri plastik ini saat ini agak merasa terganggu. Padahal pada dasarnya plastik ini tidak bisa kita hindarkan, Mbak. Betul enggak? Kadang-kadang kalau ada yang penggiat lingkungan mengatakan bahwa no plastik, bahkan yang dulu jangan no plastik. Memang bisa hidup tanpa plastik? Itu yang jadi bertanya. Kemudian satu hal lagi, ada muncul lagi mikroplastik. Mikroplastik bahwa Indonesia, bahwa kita ini sudah mengkonsum mikroplastik bla bla dan sebagainya. Dan banyak lagi. Maka dengan itulah kita di sini dari Indonesia Plastik bagaimana plastik ini pada dasarnya masih kita gunakan. Sehingga bagaimana kita membuat industri plastik tadi menjadi ramah dan sustainable. Dengan cara apa yang kita lakukan? Salah satunya adalah dilakukan pada IPF pada kali ini membuat sebuah seminar yang bagaimana memberikan solusi-solusi untuk agar industri plastik ini bisa tetap terjaga dan tentunya tidak akan mencemari lingkungan. Bahkan dikatakan bahwa plastik itu 500 tahun dan lain sebagainya. Nah, padahal yang kesalahan adalah masyarakat penggunanya ini kurang bijak dalam menggunakan plastik. Barangkali itu, Mbak. Baik, kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa. Baik, Pak Edi mohon izin, berarti apakah kita sudahi saja? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin izin menanggapi yang Ya, disampaikan silakan Pak Sony. Ya, saya juga sependapat dengan Pak Edi bahwa plastik itu bukan musuh lingkungan, Bapak Ibu. Saya sebagai sales juga setiap ketemu dengan pelanggan, saya tidak bosan-bosannya menyemangati mereka untuk jangan malu menggunakan plastik. Kalau kita lihat jenis material itu di dunia ada 3 jenis secara garis besar. Pertama itu metal, kedua adalah keramik, ketiga adalah polimer. Nomor 1 dan 2 itu processing temperaturnya ribuan derajat Bapak Ibu. Polimer ini hanya ratusan derajat. Kalau nggak ada polimer, kita udah lama masuk namanya global heating, bukan global warming lagi. Ya. Setuju ya? Bukan hangat lagi ya? Bukan Tapi hangat lagi, udah heating, heating. Bu. Extra hot, Bu. Jadi
isu sampah lingkungan itu sebetulnya adalah waste management yang masih belum mature. Sepakat. Ya, bukan salah di plastiknya gitu. Jadi dengan kita menggunakan plastik, Bapak Ibu berkecimpung dalam industri bidang plastik, harusnya Bapak Ibu bangga ya. Karena Bapak Ibu sudah melakukan menghambat pemanasan global. Itu aja, terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Sony. Oke, baik Pak Moderator. Barangkali mungkin bisa kita kasih closing statement dari Toru Suzuki-san. Give you last statement, Suzuki-san. Barangkali Mbaknya bisa sampaikan terus terang tentang permasalahan plastik tadi ya, dan adanya penghambat tentang industri plastik ini, bagaimana mungkin punya statement atau mungkin bagaimana kita bisa mengelola plastik dengan baik dan sebagainya demi sustainability seperti itu.プラスチックに関するゴミの問題というのは、非常に大きいものだというふうに考えています。で、これを短い時間で、解決するのは非常に難しいのですけれども、我々の技術を、活用すれば、より良い方向に持っていけるというふうに我々は信じています。Kami percaya bahwa masalah sampah plastik itu bukan masalah yang mudah untuk diselesaikan ya Pak. Dan kami juga membutuhkan banyak teknologi baru untuk bisa membuat plastik yang mungkin lebih degradable lagi atau lebih ramah lagi terhadap lingkungan, seperti itu. Terima kasih Pak Terusang atas statementnya, dan mungkin kita sudahin. Terima kasih kepada Pak Sony, Pak Terusang atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya terhadap pada siang hari ini memberikan kesempatannya. Semoga dengan acara kita pada siang hari ini menambah wawasan kita tentang bagaimana kita membuat sustainability daripada industri plastik Indonesia, dan akhirnya waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mbak. Terima kasih Pak Edi, dan saya mohon ya, gentlemen, please remain stay on the stage as we are about to hand over appreciation. Terima kasih Mbak translatornya, Mbak penerjemahnya. Okay. This is the souvenir as an appreciation for your participation. Suzuki-san. Why? Okay, I need coffee. Otsukare-sama deshita. Thank you very much. And also the next souvenir. Terima kasih Pak Sony atas partisipasinya, dan juga Pak Edi sebagai moderator. Iya, ini dia. Oke, terima kasih, dan kita foto bersama. Okay, let's take picture all together. Please step on the front of the table here. Okay. Take your place here, Pak Edi di tengah. Ya, silakan. Take a look at to the camera, gentlemen. 1, 2, 3. Big smile. Ya, itu dia. Kita baru saja bersama-sama finish. Oke. Sudah? Ya. Terima kasih, thank you very much, Mr. Toru Suzuki. I'm sorry, Mr. Toru Suzuki, as R&D, PT DIC Astra Chemicals, Asia Pacific, dan Bapak Sony Setiawan, selaku Marketing and Sales PT Politama Propindo, and also Bapak Edi Suprianto, selaku General Secretary Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Oke rekan-rekan, Bapak dan Ibu, kita berjumpa kembali ya untuk sesi berikutnya di pukul 1, oke? We are going to do the next session at 1 o'clock, and we are very appreciated if the rest of you, all the participants and all the exhibitors
would love to come and join with us here at our second session at 1 o'clock. It's going to be another very insightful segment from us to you. Thank you very much.